Perkenalkan, nama saya Kak Naren. Halo, saya Kak Yomaya. Halo, saya Kak Eko. Halo adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat-sehat kan? Puji Tuhan, ada sukacita nggak hari ini? Luar biasa! Semoga semuanya semangat untuk beribadah. Oh iya adik-adik, minggu lalu kita sudah beraktivitas kan? Aktivitas apa ayo? Ya benar, mewarnai gambar Yesus dan 10 orang kusta. Siapa yang sudah mengumpulkan karyanya? Siap-siap ya, di akhir ibadah nanti diumumkan 5 karya terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Adik-adik, apakah sudah siap untuk menguji nama Tuhan? Supaya makin semangat, ayo semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Mari adik-adik, kita muji Tuhan dari Kidung Ria nomor 45, Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kayaknya kurang semangat nih. Kita coba sekali lagi ya. Boleh. Tapi jangan lupa harus dengan penuh semangat ya. Musik Kak Eko. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita memohon penyertaan Tuhan di ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bagaimana suka berdoa? Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dan memberikan kami kesehatan serta sukacita sampai hari ini. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami perbuat sampai hari ini Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan ibadah, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar dan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, pernah tidak kalian mengalami suatu masalah? Entah itu di sekolah, di rumah, atau masalah dengan teman-teman kita. Ketika adik-adik mempunyai masalah, apa sih yang adik-adik sering lakukan? Apakah ada yang merasa kesal, marah, putus asa, atau malah sebaliknya? Adik-adik berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, benar sekali adik-adik. Jika kita punya masalah, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh gampang menyerah. Kita harus berjuang dan berusaha menyelesaikan masalah kita. Contoh ya, jika nilai kita jelek,
Berarti kita harus apa? Iya dong, belajar lebih giat lagi. Kalau misalnya kita malas belajar misalnya, tidak pernah membantu orang tua juga di rumah, kerjaannya main game terus. Apa yang harus kita lakukan? Ya benar, kita harus memerangi rasa malas itu. Wah, setuju sekali Kak Naren. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Menghadapi semua masalah, terus berjuang, tetap semangat, dan tetap mengandalkan Tuhan pastinya. Apalagi di situasi seperti sekarang ini contohnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Mari adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan bernyanyi dari satu pujian, yaitu Aku Pahlawan Kecil. Nah, saat ada kalimat siapakah lawan kita, adik-adik menjawab dengan lantang ya, tidak ada. Jangan lupa untuk gerakannya ya, tidak ada. Oke, musik Kak Eko. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke teman-teman, nanti ketika ada kata-kata siapakah lawan kita, adik-adik silakan berteriak yang keras, tidak ada. Jangan lupa gerakannya ya, tidak ada. Oke? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Wah, bagus. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan dulu dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kita nyanyikan bait 1 dan 2 ya. Adik-adik, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Eits, mana dulu Alkitabnya? Baik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kakak Ken Mangestu. Silakan Kak. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Halo adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu akan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Buka hati dan telinga kami, supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh.
supaya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ampunilah dosa-dosa serta kesalahan kami, agar kami layak menerima firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari Filipi 2, 25 sampai 30. Kakak tunggu dulu ya. Anak-anak silakan membuka Alkitabnya. Semua sudah siap? Sudah ketemu? Iya. Mari kita baca bersama-sama. Kalau kakak memberi aba-aba 1, 2, 3, baru kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, itulah adik-adik bacaan yang sudah kita baca di tema kita hari ini, adik-adik, adalah Aku Anak Setia. Ayo ucapkan bersama-sama. Iya, bagus. Ulangi sekali lagi, kurang kompak. Iya, bagus. Aku anak setia. Ya, kakak mau bertanya dulu kepada kalian semua. Apakah kalian pernah punya sahabat? Ya, bagus. Ya, semua punya sahabat. Baik itu anak-anak, ya, orang dewasa ataupun orang tua, pasti semua mempunyai sahabat. Kenapa kita perlu mempunyai sahabat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, bagus. Kalau kita punya sahabat, saat kita sedang ada kesusahan, sahabat kita bisa apa anak-anak? Iya, bagus. Bisa menolong. Ya. Kali ini kakak akan bercerita tentang seorang yang bernama Epafroditus. Siapa anak-anak? Iya, bagus. Epafroditus. Epafroditus ini adalah seorang laki-laki yang bertempat tinggal di kota Filipi. Sedangkan kita tinggal di mana anak-anak? Iya, bagus. Tinggal di kota Surabaya dan menjadi bagian dari jemaat mana? Iya, betul, jemaat GKJW. Ya. Nah, anak-anak, Epafroditus ini anak-anak diminta tolong oleh jemaat Filipi untuk pergi menemui Rasul Paulus. Yang saat itu Rasul Paulus ada di dalam penjara. Ya. Akhirnya
ketika Epaphroditus disuruh jemaat untuk pergi, dia melakukannya, dia melaksanakannya. Dia menemui Rasul Paulus yang ada di kota Roma. Nah, karena jaraknya kota Filipi ke kota Roma sangat jauh, maka Epaphroditus membawa perbekalan yang secukupnya. Mengapa anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, betul. Supaya tidak kelaparan. Ya. Anak-anak, inilah kondisi perjalanan yang harus dilalui oleh Epaphroditus. Melewati lembah, lautan, jalan dan jaraknya sangat jauh sekali. Bayangkan anak-anak, kalau kakak ini disuruh pergi jauh dengan berjalan, kira-kira capek tidak? Ya, tentu capek sekali. Demikian juga dengan Epaphroditus, mengalami kelelahan. Tetapi dia orang yang hebat, tidak pernah patah semangat, dan setia terus melanjutkan perjalanannya hingga bertemu dengan Rasul Paulus. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya sampailah di tempat tujuan dan dapat bertemu dengan Rasul Paulus. Wah, rasanya lega dan sangat bersuka cita ketika Rasul Paulus dapat berjumpa dengan Epaphroditus meskipun di dalam penjara. Dan selanjutnya Epaphroditus tinggal di sana untuk membantu Rasul Paulus untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sehari-hari. Entah itu makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Epaphrodituslah yang membantu menyediakan segala sesuatunya. Anak-anak, mengingat perjalanan menuju penjara Roma yang begitu jauh dan setelah berjumpa dengan Rasul Paulus, meski melayani segala kebutuhannya, siapakah yang tahu apa yang terjadi dengan Epaphroditus? Benar anak-anak, dia jatuh sakit akibat kelelahan. Bahkan Epaphroditus hampir mati. Namun Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesabaran, hingga pada akhirnya Rasul Paulus tidak tega melihat kondisi Epaphroditus yang sakit. Dan kemudian memutuskannya untuk menulis surat kepada jemaat Filipi dan memulangkannya agar jemaat Filipi yang telah merindukannya bisa segera bertemu dengan Epaphroditus. Anak-anak, dari cerita tadi kita bisa belajar sekaligus mencontoh Epaphroditus sebagai orang yang taat akan perintah. Apakah anak-anak bisa seperti Epaphroditus? Iya, bagus, pasti bisa. Contohnya, disuruh ibu membantu menyapu, disuruh ibu mencuci pakaian, disuruh ibu apa saja. Ya, anak-anak pasti bisa. Nah, contoh-contoh tadi itu anak-anak adalah sebagai contoh dari ketaatan kita kepada siapa? Iya, bagus. Kepada orang tua.
Sebagai penutup renungan kakak pada hari ini, kakak berpesan kepada kalian semua agar kalian harus taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Ya, amin. Ya, silakan Kakak Yomaya dan Kakak Naren untuk melanjutkan mengajak anak-anak untuk memuji nama Tuhan kembali. Terima kasih. Sama-sama. Wah adik-adik, luar biasa ya. Senang sekali. Hari ini kita telah belajar tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang begitu taat dan setia kepada Tuhan. Namanya siapa sih tadi? Ya benar, Epafroditus. Kita juga harus menjadi anak-anak yang demikian ya adik-adik. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kapan sih kita harus taat dan setia? Apakah hanya di hari Minggu? Tentu tidak ya. Kita harus menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan setiap hari. Nah, sebagai respon kita dari firman Tuhan tadi, mari kita memuji Tuhan lagu Nderek Gusti. Tapi adik-adik berdiri lagi yuk, kita pujikan sambil gerakan. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik, kita mengumpulkan persembahan, diiringi pujian, persembahan kami yang dinyanyikan 2 kali. Adik-adik,
Sekarang kita mau berdoa syafaat. Bagaimana sih sikap berdoa? Ya, duduk yang manis, pejamkan mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu untuk kami anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman pada hari ini boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mau belajar dan setia seperti Epafroditus dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan jagai setiap orang tua kami Tuhan Yesus. Dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, agar senantiasa dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini dalam duduk di bangku sekolah, dalam pergumulan kami, kiranya Tuhan jagai Tuhan, mampukan kami, berikan kami kepintaran, juga kebijaksanaan. Tuhan, kami ucap syukur untuk segala kebaikan juga kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja GKJW Wiyung. Tuhan berkati kami dalam kehidupan bergereja, agar kami boleh semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Juga berkati untuk Bapak Gembala, Pendeta Indro Sujarwo, juga para majelis, jemaat diakan semuanya Tuhan Yesus, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Bapa. Tuhan berkati dalam setiap pemerintahannya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Kami menyerahkan semuanya agar mereka boleh memimpin negara ini dengan takut akan Engkau. Tuhan, Tuhan juga yang paling mengerti kondisi kami saat ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini mungkin banyak hal yang menjadi terbatas, banyak hal yang menjadi tidak dapat kami lakukan seperti sedia kala. Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan Yesus untuk virus COVID-19 ini bisa segera berakhir, agar kami semua Tuhan Yesus boleh bersama-sama membangun ibadah kembali tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya persembahan pada hari ini Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar boleh menjadi pelebaran gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sertai setiap kehidupan kami, hari lepas hari, aktivitas kami selanjutnya, kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Ken Mangestu. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan kembali, lagu Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku.
Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mohon berkat kepada Tuhan, dan setelah berkat, nanti kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kita semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk kembali. Seperti yang kakak janjikan tadi, di akhir ibadah akan diumumkan 5 karya terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Ini dia! Selamat ya buat adik-adik yang karyanya telah terpilih. Hadiahnya nanti akan dikirimkan ke rumah adik-adik sekalian. Tunggu ya. Nah, adik-adik, siapa yang tahun ini akan naik jenjang? Minggu depan kita akan mengadakan ibadah anak dan kenaikan jenjang. Ibadah kenaikan jenjang tahun ini agak berbeda ya adik-adik, karena akan kita lakukan secara online. Tetapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Jaga kebersihan dan kesehatan selalu pastinya. Makan makanan yang bergizi supaya kita terhindar dari segala virus. Dan juga kita jangan lupa untuk tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye!